Hai, balik lagi sama aku Dodo, masih di channel Cerita Dodo. Masih membahas seputaran tentang mental, anxiety, dan sebagainya. Kali ini aku pengen ngebahas sedikit lanjutan dari video aku kemarin, yang ini. Kalau kemarin kan udah aku bahas ya, kalau orang-orang yang anxiety itu salah satu kebiasaan buruknya dengan mencari tahu gejala-gejala penyakit di internet. Jadi misalnya kayak kita merasa nyeri dada, kita ketik tuh di Google, nyeri dada di kiri karena apa? Muncul tuh artikel-artikelnya dan biasanya yang muncul itu yang menyeramkan biasanya ya. Tapi ada juga sih artikel yang mungkin menenangkan, kayak ya itu nggak berbahaya, cuman kayak misalnya kelelahan atau mungkin butuh istirahat atau mungkin memang cuma gejala cemas atau ya intinya nggak berbahaya lah. Tapi entah kenapa orang-orang yang anxiety ini lebih mempercayai artikel-artikel yang berbahaya itu. Misalnya nih, kita cari di Google, kenapa dada kiri sering sakit? Situ muncul tuh di Google itu. Kalau dada kiri sakit itu biasanya karena serangan jantung lah, atau karena jantung, karena ini, karena itu. Padahal di situ juga ada jelaskan sih, kalau sebaiknya memeriksakan diri ke dokter, jangan langsung jangan langsung menelan mentah-mentah informasi yang ada di situ. Jadi kan kita kan kalau ngerasa sakit dada tuh kan ada banyak faktornya. Ya mungkin kita cuman kayak tegang otot bisa juga, atau mungkin asam lambung yang naik juga bisa, bisa juga karena memang capek aja, atau mungkin kita salah bergerak gitu, mungkin bisa aja kan, kayak ototnya kaku atau gimana, atau mungkin ya kram lah mungkin gitu. Tapi kita yang anxiety itu biasanya lebih percaya kayak ya serangan jantung lah, paru-paru lah, ini itulah. Itu sih. Jadi memang sih kebiasaan ini kayak sulit dihilangkan orang-orang yang anxiety gitu. Gak cuman dada kiri ya, misalnya kayak dia pusing dikit, langsung dicarinya tuh kenapa kepala pusing. Yang muncul apa biasanya? Karena penyakit yang mungkin ada hubungannya sama dibilang kanker otak atau mungkin meningitis gitu-gitu. Kan serem ya, padahal dia cuman kayak pusing biasa aja, tapi karena dia cemas duluan, terlalu cemas, terlalu berlebihan cemas takutnya, jadi dicarinya yang muncul artikel yang seram, dia percaya gitu. Jadi sih menurut aku ya, menurut aku sebaiknya kalau kita merasakan ada yang aneh sama diri kita, yang pertama itu kita tuh harus memeriksakan diri ke dokter. Jadi gini, ada satu kasus nih, ada orang yang cerita sama aku juga. Dia beberapa kali udah bolak-balik ke dokter, EKG lah, tes ini itu, dan semua itu normal. Dokter juga bilang kalau itu cuman kayak ketakutan dia aja, cemasnya berlebihan. Ya, anxiety dia berlebihan lagi tuh, cemasnya berlebihan. Tapi dia masih nggak percaya dokter, dia masih mencari artikel-artikel yang berhubungan sama itu. Padahal kan kasihan dokter juga, dokter itu capek loh sekolahnya, lama juga sekolahnya. Dan kita udah ke dokter tapi masih nggak percaya, kan kasihan juga sebenarnya, agak aneh juga orang-orang anxiety ini. Udah ke dokter diperiksa nggak ada apa-apa masih nggak percaya juga. Jadi gimana cara supaya percaya lagi, kan aneh kan? Nah itu ya, jadi kalau misalnya udah diperiksakan diri nggak ada apa-apa ya jangan cari lagi kenapa saya, jangan mencari artikel-artikel yang lagi, jangan mencari artikel di Google tentang gejala penyakit ini, gejala penyakit itu, yang muncul pasti serem-serem. Tapi kalaupun masih mencari tentang gejala penyakit ini, gejala penyakit itu, ya sebaiknya kalian ini aja sih, kalian kayak ya kan ada artikel-artikel yang sebenarnya juga menenangkan kan. Kalau misal kepala sakit ya mungkin itu cuma pusing doang, atau mungkin kurang dibilang kurang istirahat, kurang tidur, itu kan sedikit menenangkan daripada kalau yang ada kanker otak lah, misalnya meningitis, atau kalau misalnya dada sakit, nyeri, langsung dibilang penyakit jantung. Kan ada juga artikel yang bilang kalau itu sebenarnya bukan jantung aja, bisa jadi cuma karena asam lambung, ketegangan otot. Ya kalaupun kalian mencari artikel, ya cari aja, percaya aja sama artikel yang menenangkan. Kalau kalian udah diperiksakan nggak apa-apa, ya sebenarnya emang nggak apa-apa, cuma pikiran aja sih.
gitu. Jadi udahlah, gitu aja lah pembahasan kali ini. Singkat aja, cuma berapa menit ini, nggak sampai 10 menit kayaknya. Ya gitu aja lah. Jadi sekali lagi, kalaupun kalian orang yang anxiety masih suka mencari tentang gejala-gejala penyakit ini itu di internet, lebih baik kalian percaya aja sama yang menenangkan, jangan percaya sama yang menakutkan. Kan kalian udah diperiksakan, udah kata dokter nggak apa-apa, cuma cemas doang. Ya udah kalau gitu intinya jangan cemas lagi, gitu. Dengan nggak cemas, pasti gejalanya, sensasi-sensasi yang dirasakan juga hilang kok, percaya aja. Jadi gitu aja lah kali ini dari aku Dodo. Kalau kalian punya ide aku bahas apa lagi, bolehlah tulis di kolom komen. Dan kalaupun kalian pengen cerita tentang anxiety kalian, tentang sensasi-sensasi yang kalian rasakan, bolehlah kita sharing sama-sama di kolom komentar. Sebisa mungkin aku balas kok kalau aku sempat balasnya. Jadi gitu aja dari aku Dodo ya. Jangan lupa komen, like, subscribe video ini. Dan juga share juga kalau misalnya ada yang membutuhkan video semacam ini. Oke, makasih semuanya. Bye.